Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Mas Bro-nya semuanya. Kita berjumpa lagi ya Mas Bro. Terakhir kemarin saya update video terakhir kemarin tuh di 7 hari yang lalu Mas Bro ya. Tepatnya saya pengaplikasian pupuk yang terakhir, karena setelah itu saya tidak melakukan pemupukan kembali. Saya cukupkan saja kemarin tuh dengan materi yang saya sampaikan di 51 HST kemarin Mas Bro ya, pemupukan saya. Dan alhamdulillah hari ini Mas Bro 59-60 hari ini ya. Hari ini usianya tepat di usia 60 HST. Program kerja saya hari ini insya Allah hari ini kita mulai panen Mas Bro ya. Dan penampakan daunnya sudah seperti ini Mas Bro ya. Alhamdulillah kalau secara usia tanaman semangka udah 60 HST. Daunnya belum ambles, masih seger, hijau royo-royo, masih banyak pupusnya yang berdiri-berdiri, itu sudah oke banget ya Mas Bro ya. Ini kemarin pun saya tidak melakukan penyepraian kembali. Pasca pengaplikasian pupuk terakhir kemarin itu saya hanya melakukan penyepraian pestisida. Pestisidanya bahan-bahannya juga sudah saya bahas kemarin itu ya. Selepas itu saya tidak melakukan perawatan apa-apa Mas Bro, selain melakukan penyiraman rutin saja. Penyiramannya saya lakukan pagi, kalau enggak sore, 1 kali saja penyiraman untuk menjaga kelembapan tanahnya. Dan alhamdulillah Mas Bro, hasil kerja kita kemarin tuh buah-buahnya sudah makin semok seledok ya. Ini kita akan bahas di sini nanti ciri-ciri bukal buah yang sudah siap dipanen tuh yang kayak mana, karena masih banyak yang mempertanyakan, Mas, buah semangka itu yang siap dipanen tuh yang kayak mana. Namun seperti biasa ya, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu ya Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Semongko. Seperti ini ya Mas Bro ya, penampakan figure tanaman kita di 59 HST. Besok hari ini kita akan panen Mas Bro. Di 60 HST mulai kita panen. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bro-nya, ciri-ciri bakal buah atau ciri-ciri buah yang sudah bisa kita panen seperti apa. Sebenarnya ciri-cirinya sama ini Mas Bro ya. Baik non biji ataupun berbiji. Kalau versi saya, fokusnya kalau mau panen pilih itu cari yang bakal buah terakhir kita serbuk itu minimal keternya atau per. Di setiap ruas ini pasti ada ini Mas Bro, yang namanya per ya. Nah, ini contohnya nih Mas Bro nih. Ini gantilan buahnya ya, ini gantilan buahnya, kemudian dia nempelnya di sini kan, sini. Kemudian ini ada yang bentuknya kayak per ini. Ini pernya ini minimal coklat Mas Bro. Kalau dia udah coklat, di posisi dia di bawahnya, nah seperti ini. Kalau ini malah sudah kering, ini udah dikondisikan buah kita ini udah matang, udah bisa kita panen Mas Bro ya. Ini secara manualisasi saja seperti itu. Nah, yang ke tahap cara yang kedua, Mas Bro nya nyerbuknya, mau nyerbuknya itu minimal 25 hari. Selepas nyerbuk 25 hari Mas Bro. Kalau udah 25 hari insya Allah sudah bisa panen juga. Tinggal tergantung tingkat kematangannya Mas Bro ya. Mau kita cari buah meja, buah kirim, atau buah gudang, stok gudang, itu beda-beda speknya Mas Bro ya. Kalau buah meja itu memang harus kita buka betul-betul merah jreng, karena dia langsung konsumsi Mas Bro. Kalau buah kirim kematangannya jangan 90%, tapi kita bikin saja 70%, karena kirimnya jauh. Nah, kalau buah gudang juga itu tingkat kematangannya 80%, karena dia nanti akan dikonsumsi, tapi bertahap ya, buka bertahap seperti itu. Namun yang paling mudah itu kita hanya ini saja Mas Bro. Kalau tanaman Mas Bro nya sehat, hijau royo-royo masih sama seperti punya saya ini ya, sulur-sulurnya masih kalau pagi terpantau masih menjuntai-juntai naik ke atas seperti ini, berarti kan daunnya kan belum ambles Mas Bro. Posisi daunnya masih seger, hijau royo-royo. Ya kalaupun ada bercak karena tanaman sudah tua, seperti ini biasa.
Nah, dilihat saja dari ini ya, per atau keternya. Per dari setiap ruas pelepah daun ini. Kalau dia sudah ngering coklat, dia sudah bisa kita panen, Mas Bro. Nah, ini kan masih seger. Kalau yang masih seger seperti ini di depannya, tapi kalau yang di dekatnya sini sudah mulai coklat, sudah mengering, nah, seperti ini kita sudah bisa melakukan pemanenannya, Mas Bro. Kuncinya kalau kita mau perpatokan di pernya ini, kita lihat dari kebugaran tanaman. Kalau kebugaran tanamannya Mas Bro-nya seger, maka ini bisa menjadi patokan. Namun kalau tanaman Mas Bro-nya tidak sehat, ini tidak akan jadi patokan. Karena apa? Yang namanya tanamannya tidak sehat, ya otomatis dia akan menguning atau menua sendiri karena penyakit. Tapi kalau daunnya saja masih hijau royo-royo seperti ini, ya patokan buah kita. Kalau mau buah meja ini, Mas Bro, ya buah konsumsi ini ya, kita lihat dari pernya. Di setiap ketiak daun yang di seputaran buah ya, yang di atas buah, di bawah buah, dan yang di posisi buah. Nah, ini patokan kita sebagai acuan bahwasanya buah ini sudah bisa kita petik dengan kondisi kematangannya 90%. Seperti itu, Mas Bro ya. Kemudian kemarin ada yang mempertanyakan, Mas, bagaimana caranya menjaga kebugaran tanaman supaya daunnya ini awet hijau, tidak nggeradak. Ini kuncinya kemarin ya dipupuk, Mas Bro ya. Di pemupukan terakhir kemarin, makanya saya tidak melakukan mengadopsi masuk KCL merah terutama. Ya dikarenakan saya ini rencana panennya ini kan bertahap, Mas Bro, tidak serentak. Jadi saya harus mengkondisikan posisi dapur pacunya ini harus tetap hijau. Kalau Mas Bro-nya tidak memasukkan KCL merah, insya Allah Mas Bro, dapur pacu Mas Bro-nya ini, walaupun Mas Bro tidak melakukan penyemprotan kembali rutinnya seperti biasa, dapur pacu Mas Bro-nya ini tidak akan ambles ya. Kemudian kunci yang berikutnya air. Jangan stop air, Mas Bro. Jalan saja terus air, kondisikan di seputaran perakaran itu airnya itu tetap mengalir. Kalau cuaca panas terus air tidak ngalir, Mas Bro, di perakaran sana bekerja keras, ya otomatis dia akan memaksa daun ini untuk tenggelam ya, ambles. Kalau daunnya ini ambles, ya otomatis buahnya ini walaupun tidak kita kasih air, dia akan cepat matang. Apalagi di tempat saya ini beberapa hari ini cuacanya panasnya luar biasa, Mas Bro. Namun alhamdulillah, Mas Bro ya, kita lihat ya, kesegaran sulur-sulurnya ini masih tetap berdiri seperti ini. Karena saya rutin melakukan penyiramannya minimal 1 kali saja, Mas Bro. Untuk interval 1 kali bukaan saya pakai 15 menit saja. Jadi hamparan saya ini saya menyiramnya hanya butuh waktu setengah jam. Lama-lamanya 1 jam saja. Kalau saya mau pulang, saya tinggalkan 1 hari 2 hari baru saya siramkannya sampai ke menggenang-genang di tepi-tepi parit. Makanya rumputnya pun di tepi-tepi itu kemarin kan karena saya tidak melakukan penyemprotan ya, yang di tepi mulsa ini rumputnya subur, Mas Bro, hijau royo-royo. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai salah satu strategi saya saja supaya menahan air ya, tingkat kelembapan di dalam mulsa ini, Mas Bro, agar tetap terjaga seperti ini. Karena musimnya ini musim panas, Mas Bro. Namun alhamdulillah masalah bercak maupun di daun pangkal ini bersih, Mas Bro, bersih dia. Saya tidak melakukan penyemprotan lagi, ini sudah saya stop. Terakhir kemarin ya di 52 lah, 51 saya pupuk, 52 saya aplikasi penyemprotan pestisida kemarin tuh. Selepas itu saya tidak melakukan penyemprotan lagi hingga di usia 59 dan 60 HST ini, masa panen ini, Mas Bro. Alhamdulillah ya, kuncinya itu tadi, Mas Bro ya, pupuk dan juga air. Dia akan mempengaruhi kebugaran tanaman kita. Jadi kuncinya di situ saja ya, Mas Bro ya. Tipsnya untuk menjaga kualitas daun supaya tidak mudah ambles. Kalau daun kita ini seger, Mas Bro, awet seger seperti ini, buah-buahnya insya Allah, Mas Bro, ngangkatnya itu cepat ya, pembesarannya itu cepat. Mas Bro, ini kalau 7 kilo ada, kalau yang di depannya itu sekitar 6 kiloan. Jadi kalau daunnya ini lebat, Mas Bro, subur,
pembesaran buahnya itu cepat. Ya emang ekstra kita. Untuk pemberian pupuknya kita agak sedikit lebih banyakkan ya. Air. Ya dikarenakan dapur pacunya di sini. Rapat ya Mas Bro. Alhamdulillah. Jadi Pluto hari ini kita panen ya Mas Bro. Untuk masalah ciri-ciri buah yang sudah siap kita panen sudah kita bahas. Kemudian menjaga kebugaran daun juga sudah kita bahas. Kita nanti akan lihat kondisi buahnya ya. Tingkat kemerahannya kayak mana. Bagian tukang dabul ya.